Sudah ditulis? Itu di foto aja. Iya. Nanti nulisnya dirapel setelah ngaji, biar nggak terlalu lama. Udah? Saya hapus ya. Oke. Oke. Berarti tadi yang pertama adalah kenapa alasannya? Ini alasan kenapa qadiyah kulliyah mujabah bukan aksnya bukan kulliyah mujabah tapi juz'iyah mujabah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di qadiyah juz'iyah salibah dia nggak memiliki aks mustawi? Nah, itu yang menjadi masalahnya. Kenapa qadiyah juz'iyah salibah dia tidak memiliki aks mustawi? Ya, juz'iyah salibah nggak memiliki aks mustawi. Alasannya apa? Sama. Alasannya sama. Karena kaidah yang kita pelajari, ilmu mantik itu adalah logika berpikir. Dan logika berpikir yang dibahas di ilmu mantik itu dia harus bersifat mutfarid. Maka kaidah itu nggak boleh hanya bersifat kebetulan saja. Ya. Sama juga dengan tadi. Kalau tadi qadiyah kulliyah mujabah, kalau dia itu aksnya adalah kulliyah mujabah, maka kebenarannya itu hanya berlaku pada proposisi atau qadiyah yang hubungan antara maudhu' dan mahmulnya itu adalah tasawi. Namun andaikan proposisi itu kita rubah, bagiannya kita rubah, hubungan antara maudhu' dan mahmulnya itu bukan tasawi, tapi umum khusus mutlak atau sebagiannya dan lain sebagainya, maka kebenarannya nggak bersifat konsisten. Sama dengan ini, juz'iyah salibah. Kalau juz'iyah salibah, kebenarannya hanya pada qadiyah yang hubungannya itu adalah at-tabayun sama umum khusus min wajhi. Coba kita ambil satu contoh. Juz'iyah mujabah. Yang hubungannya itu adalah tabayun. Juz'iyah salibah. Yang hubungannya itu tabayun. Contohnya apa? Contohnya apa, Is? Contoh daripada juz'iyah salibah. Yang hubungan antara maudhu' dan mahmulnya itu adalah tabayun. Apa contohnya? Juz'iyah salibah berarti ada ba'd, kemudian yang diakhirkan itu adalah laisanya. Apa? Coba. Ba'dul insan laisa bi faros. Oke. Ini ya. Ini. Masih tetap. Andaikan kita iyahkan. Qadiyah juz'iyah salibah. X-nya itu tetap juz'iyah salibah. Berarti ba'dul faros laisa bi insan. Ini tabayun. Yang awal ini benar. Yang kedua aksnya juga benar. Coba kasih contoh. Qadiyah juz'iyah salibah yang hubungan antara maudhu' dan mahmulnya adalah umum khusus min wajhi. Ya. Coba Mas Ita, apa contoh daripada qadiyah
juz'iyah salibah, yang hubungan antara maudhu' dan mahmulnya itu adalah umum khusus min wajhi. Minta bantuan temennya, ayo. Apa? Yang yakin, yang yakin. Iya, yang yakin dengan apa pilihannya itu harus yakin gitu. Oke, ba'dul insan sebagian daripada manusia tidak berwarna atau tidak berkulit hitam. Ya, tidak berkulit hitam. Ini adalah hubungan antara aswa dengan insan ini adalah umum khusus min wajahi. Dimana ketika kita mengatakan ini kita sudah pasti, oh iya itu adalah sesuatu yang benar. Kalau kita mengiyakan ini, juz'iyah salibah, aksnya itu juz'iyah salibah, hubungan antara maudhu'nya, maudhu' dan mahmul dari suatu proposisi itu adalah umum khusus min wajahi, berarti menjadi apa? Ba'du laisa ya. Benar atau salah? Benar ya? Oke. Ini kan yang dua, baru dua. Hubungan antara maudhu' dan mahmulnya, proposisi yang hubungan antara maudhu' dan mahmulnya itu adalah tabayun dan umum khusus min wajahi. Coba kita ubah dan kasih contoh. Hubungannya itu umum khusus mutlak. Coba kasih contoh. Satu saja. Pak Ketua. Nah, ayo Pak Ketua apa? Contoh daripada qadhiyah juz'iyah salibah yang hubungan antara maudhu' dan mahmulnya itu umum khusus mutlak. Ya. Qadhiyah juz'iyah salibah. Ba'du tulab tulab sama aswad hubungannya apa? Umum khusus min wajahi. Itu juga umum khusus min wajahi. Coba gampang aja, yang gampang. Tadi contohnya apa? Contoh daripada tadi yang di apa? Nisab bainal kuliain. Umum khusus mutlak itu apa? Hubungan antara insan dan hayawan. Oke, kita tatbik di sini. Ba'dul hayawan laisa bi insan. Sebagian daripada hewan itu bukan manusia. Benar atau salah? Benar ya. Kemudian kita akskan. Aks mustawi. Kita konversikan. Juz'iyah salibah juga tetap juz'iyah salibah. Berarti menjadi apa? Ba'dul benar atau salah? Ketika hubungan antara maudhu' dan mahmul dari proposisi itu adalah umum
khusus mutlak. Maka dia nggak bersifat konsisten. Maka dari sinilah qadiyah juz'iyah salibah dia tidak memiliki aks mustahwi. Tahu ya alasannya ya di sini ya. Kalau alasan tadi yang pertama qadiyah kulliyah mujabah, kenapa kok enggak kulliyah mujabah, tapi dia itu adalah juz'iyah mujabah? Apa contoh, apa alasannya? Apa alasannya, Torik? Ya, konsisten. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya berlaku pada qadiyah yang hubungan antara maudhu' dan mahmulnya itu adalah tasawi. Sedangkan yang lainnya itu enggak benar. Kemudian alasan kenapa yang ini tadi. Kenapa qadiyah juz'iyah salibah dia enggak memiliki aks mustawi? Apa alasannya? Iya. Gimana cara ngomongnya? Paham, tapi gimana cara ngomongnya gitu kan? Gimana cara jelasinnya gitu? Ya, kenapa? Karena kebenaran daripada apa qadiyah juz'iyah salibah ini hanya berlaku pada qadiyah yang hubungan antara maudhu' dan mahmulnya itu adalah tabayun dan umum khusus min wajhi. Sedangkan selain daripada itu dia itu enggak adanya suatu kebenaran, sehingga kebenaran itu enggak bersifat konsisten. Karena qadiyah juz'iyah salibah ini enggak memiliki aks mustawi, maka qadiyah tadi muhmalah salibah dia juga enggak memiliki aks mustawi. Dengan alasan apa dia enggak memiliki aks mustawi? Karena qadiyah muhmalah dia memiliki hukum fi quwwatil juz'iyah. Maka dari sanalah qadiyah muhmalah salibah dia juga enggak memiliki aks mustawi. Kalau di ilmu mantik di kitab-kitab apa di kitab sulam itu diksi daripada ketika ada dua hal yang disebut dengan al-khissatan, ini al-khissatan. Khissatan itu artinya dua hal yang bersifat rendah. Yang dimaksud di proposisi atau qadiyah yang bersifat rendah itu adalah juz'iyah dan salibah. Kenapa? Karena mujabah itu dia itu asyraf min salibah dan kulliyah asyraf min juz'iyah. Makanya dua hal ini disebut dengan al-khissatan. Itu. Ketika ada proposisi yang berkumpul di dalamnya itu khissatan, maka dia nggak memiliki aks mustawi. Juga proposisi yang memiliki hukum sama seperti dia juga nggak memiliki aks mustawi. Paham dari sini? Paham? Setengah-setengah. Atau paham semua? Sulit atau khissatan itu? Oke, saya ulangi. Jadi di ilmu mantik, di kitab-kitab ilmu mantik biasanya diksi ada kata atau redaksi yang mengatakan al-khissatan. Khissatan itu dia itu artinya dua hal yang bersifat rendah. Sifatnya itu rendah. Di suatu proposisi atau qadiyah. Apa yang dimaksud dengan al-khissatan? Yang dimaksud dengan al-khissatan itu adalah juz'iyah dan salibah. Kenapa kok antara juz'iyah dan salibah dia disebut dengan khissatan atau dua hal yang bersifat rendah? Ya alasannya. Karena ketika kita meninjau daripada kaiful qadiyah atau kualitas daripada qadiyah, kualitas daripada proposisi,
Dia kan ada dua. Ada mujabah sama salibah. Dan levelnya mujabah itu asrafu minal juz'iyah. Mujabah itu asrafu minas salibah. Sesuatu yang bersifat afirmatif, dia itu lebih mulia daripada sesuatu yang bersifat negatif. Kemudian sesuatu yang bersifat juz'iyah ini atau sesuatu yang dia itu bersifat sebagian, dia itu lebih rendah daripada sesuatu yang bersifat keseluruhan. Maka atas dasar inilah, maka al-khissatan ini dia itu juz'iyah dan salibah disebut dengan khissatan. Dan setiap qadiyah yang berisikan atau termuat al-khissatan ini, maka dia nggak memiliki aks mustawi. Jadi alasannya kayak kemarin ketika kita dulu pas di bab Mabakhisul Alfat. Ya. Ada. Kenapa kok mufrad itu lebih didahulukan daripada murakkab? Kemudian kulli lebih didahulukan daripada juz'i. Alasannya apa? Kalau murakkab kemarin dia itu definisinya apa? Madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Itu murakkab. Sedangkan yang mufrad dia itu malayadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Walaupun nanti ditambahi ketika di ta'rif itu dilalatan maksudah. Ketika ditinjau dari segi maknanya, iya kan? Makna daripada mufrad dan murakkab, makna daripada murakkab itu adalah subuti. Subuti itu sama dengan mujab. Tetap. Atau nanti bersifat positif. Kenapa? Karena disinya itu sesuatu yang bagian dia memiliki bagian dan masing-masing bagian menunjukkan atas setiap makna yang ditujunya. Sedangkan mufrad dia itu sesuatu yang tidak memiliki bagian yang masing-masing bagian tidak menunjukkan atas suatu makna yang ditunjuknya. Maya dulu sama malaya dulu. Maya dulu itu maknanya subuti, sedangkan malaya dulu itu maknanya adami. Dan subuti itu asrafu minal adami. Ya, sesuatu yang bersifat afirmatif dia itu lebih asraf atau lebih mulia dari sesuatu yang bersifat negasi. Makanya perumpamaan kemarin ada quotes yang bagus dari itu yang kemarin gimana ketua? Gimana quotesnya? Iya. Gimana quotesnya? Saya lupa ini. Tapi saya ingat kalau kemarin itu pas jelasin Busit ada quotes bagus. Pas jelasin itu apa? Yang bahas Mabakhisul Alfat itu. Udah lupain, nanti dicari sendiri. Dicari di rekaman. Saya juga lupa. Sudah ya? Apa? Ada ingat? Iya. Seseorang yang memberikan kepastian lebih mulia daripada orang yang memberikan harapan. Nah, itu quotes-nya. Makanya Subuti itu astrofu min adami. Itu. Saya ulangi, sampean catat ya. Bisa dibuat status ini. Kata-kata hari ini gitu kan. Kata-kata hari ini. Dari ngaji mantik, apa kata-kata hari ini? Seseorang yang memberikan kepastian lebih mulia atau lebih didahulukan daripada orang yang hanya sekedar memberikan harapan. Makanya dari sana as-sukuti asrafu min adam. Itu. Gitu ya. Itu dipahami ya. Itu dari belajar mantik itu ada muncul quotes bagus dan bisa dipraktekkan. Itu.
Makanya nanti jangan tergoda dengan ini siapa kayak kayak ayo gini nggak mungkin siapa kalau Mas Soleh ini nggak mungkin ini nggak ada jalan untuk ke sana ini kelihatannya apa Mas Faiz yang soleh ini. Tapi kelihatannya Aski atau Aska ini ada potensi, ada potensi. Iya, udah paham ya? Oke, yang terakhir seperti yang saya katakan tadi, terakhir adalah khulaso atau kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan daripada aks mustawi. Boleh saya hapus? Ini masih difoto. Ini khulasohnya. Bentar, ngerumpinya dipending dulu ya. Dipending dulu Mas Ita ya. Ngerumpinya ya. Iya, nanti dipending dulu ya, nanti ya. Oke. Khulaso ini terakhir, khulaso. Karena kalau saya lanjut di bab kias, nanti kelihatannya udah agak gimana gitu kan. Kasihan teman-teman yang biasanya belajarnya itu cuma kuat setengah jam atau 1 jam gitu kan. Tapi kalau untuk kayak Diu yang kuat belajar itu sampai 5 jam, 6 jam, itu insya Allah aman. Iya, insya Allah aman. Iya, kayak Rama itu belajarnya sehari minimal 8 jam, 9 jam ini aman insya Allah. Oh, jam tidur katanya. Rizki. Rizki apa yang nggak bisa dimakan? Oke, khulaso. Oke, ini khulasonya. Khulaso perbedaan antara tanakut atau hukum kontradiksi dan aks mustawi atau hukum konversi. Yang pertama, yang pertama ini. Misal saya mengatakan kullu insan hayawan, tanakutnya apa? Ba'dul insan ada nggak posisi yang dirubah? Nggak ada ya. Berarti ada ada mutabdil. Tidak ada yang dirubah. Yang kedua, aks mustawi, bagaimana aks mustawi di awal ini, ya kan? Ini saya hapus ya, biar nggak ngalangin khulasohnya. Ya, kalau aks mustawi dia itu ayyusayyiro al awal sanian wasani awalan ma'abako isidki wal kai. Berarti ada perubahan, ada yang dirubah. Berarti dia itu oke.
Kalau di Tanakut, qadhiyah asalnya, andaikan kita mengasumsikan qadhiyah asalnya itu sebagai qadhiyah yang benar, maka qadhiyah tanakutnya itu sudah kita pastikan dan kita hukumi sebagai proposisi atau qadhiyah yang salah. Berarti apa? Ida kanat. Oke. Ketika salah satu di antara qadhiyah itu benar, maka yang salah, yang lainnya itu salah. Ketika yang lainnya itu salah, maka yang lainnya sudah pasti benar. Ya, saya. Kalau aks mustawi, ada beberapa ini yang sebenarnya saya mau nyampaikan, tapi takutnya agak panjang. Kita apa? Di sini saja. Jadi di aks mustawi, ketika qadhiyah asalnya itu benar, maka sudah dipastikan aks mustawinya sudah benar. Tapi kalau aks mustawinya ini salah, maka sudah dipastikan qadhiyah asalnya juga salah. Tapi kalau aksnya tapi kalau qadhiyah asalnya itu salah, belum tentu aksnya itu salah. Boleh jadi aksnya benar. Dan kalau aksnya itu sesuatu yang benar, belum tentu qadhiyah asalnya itu salah. Boleh jadi sesuatu yang benar. Makanya ada satu kaidah kemarin. Kalau di kemarin kita yang belajar ada beberapa kaidah yang saya jelaskan. Apa? Yang pertama, kaidahnya apa? Ida sodako al-lazim sodako. Oh ya benar, enggak ya? Ida sodakol malzum sodakol lazim. Yang kedua, Ida kadiba al-lazim kadiba al-malzum. Ini yang dua. Yang ketiga, laisa kullama sodakol lazim kemudian laisa kullama kadiba al-malzum kadiba al-lazim. Aks itu adalah lazim atau konsekuensi daripada qadhiyah asal. Nah, itu gampangnya gitu. Misal ketika saya mengatakan gini, misal kita tatbik satu ya, al-insan hayawan. Maka itunya apa? Aksnya apa? Aks mustawinya daripada. Ini kan qadhiyah muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah aksnya itu adalah juz'iyah mujabah. Tetap ya, berarti ba'dul hayawan insan. Ini aksnya. Aks itu adalah lazim atau konsekuensi. Arti daripada lazim itu konsekuensi. Konsekuensi dari apa? Konsekuensi daripada qadhiyah asal. Misal, kalau di kehidupan sehari-hari, misal, antara lazim dan malzum itu apa? Misal, ketika ada api, ya, ketika ada api, konsekuensi dari adanya api itu apa? Adanya panas, ya kan? Ya, sama, asap juga termasuk konsekuensi. Dua-duanya benar, nggak usah ribut ya, sama-sama benar. Kita ambil salah satu. Oke, kita andaikan salah satu. Ketika ada api, konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya api itu adalah panas. Ya, panas itu adalah lazim. Api itu adalah malzum. Berarti sodako ini, kalau teman-teman mendapati di kitab-kitab mantik, mendapati kata sodako,
kalau dia itu berkaitan dengan sesuatu yang mufrad, maka artinya itu adalah berlaku. Sampean catat. Ini ada faedah yang bagus di Hasyiah Imam Soban. Hasyiah Soban dari Syarah Shoghirnya Malawi. Salah satunya, ketika di kitab disebutkan atau diksinya itu adalah sodako, dan dia itu berkaitan dengan sesuatu yang tunggal atau murokab, tunggal atau mufrad, maka artinya itu adalah berlaku atau diberlakukan. Makanya ketika ada diksi yasduku itu diberlakukan. Yasduku ala kada diberlakukan kepada ini. Itu artinya sama dengan yuhmalu atau artinya dengan mahmul. Makanya kemarin ketika saya mengartikan takrif daripada jins, misal jins saya mengatakan dia itu adalah kulliyun makulun ala kasirina mukhtalifina bil haqaiq fi jawabima mahwa. Namanya jins atau genus, dia itu adalah kulli. Lafaz yang maknanya universal. Kulliyun makulun. Makul kemarin itu artinya mahmul. Mahmul itu apa? Diberlakukan. Berarti dia itu adalah mafhum universal yang diberlakukan. Diberlakukan kepada apa? Mahmulun ala kasirina mukhtalifina bil haqaiq. Dia diberlakukan kepada individu-individu yang masing-masing daripada individu itu berbeda secara hakikat. Ya, kemarin itu kan. Tapi ketika sodako ini kaitannya dengan murakkab, maka artinya itu benar atau salah. Atau terrealisasi. Mafhum ya? Kalau dia itu kaitannya, ini faedah penting. Ketika nanti teman-teman mau membaca sendiri kitab, nanti bisa. Karena istilah-istilah seperti ini kalau nggak sering amul, walaupun teman-teman bisa nahwu sorof, ngowes nahwu sorof, ibaratnya sampai ngaji sampai Ibnu Akil atau kalau membaca kitab ilmu akliyat kok sampean nggak terbiasa, maka tetap nggak bisa memahami maknanya. Karena setiap fan ilmu adalah istilah-istilah masing-masing. Paham? Kalau tadi sodako ini ketika dia kaitannya dengan sesuatu yang mufrad, maka artinya apa? Diberlakukan. Kalau dia itu berkaitan dengan murokab, maka artinya benar atau salah atau terrealisasi. Misal, saya kasih contoh tadi. Misal, ida sodakol malzum, sodakol lazim. Ketika kita ambil contoh tadi, api dengan panas. Panas itu adalah lazimnya, api itu adalah malzumnya. Misal, kalau ada api, ida sodakol malzum berarti ada api ya. Ketika ada api, maka dia itu pasti ada pasti ada panas. Yang kedua, kaidah yang kedua, ida kadibal lazim, kalau tidak terrealisasinya atau tiadanya api, tiadanya panas, maka juga tiadanya api. Kalau panas itu nggak ada, berarti api pun nggak ada. Ya, kenapa? Karena lazimnya itu sesuatu yang nggak terrealisasi. Berarti malzumnya atau sesuatu yang menimbulkan konsekuensi itu juga nggak terrealisasi. Yang selanjutnya, ada kaidah selanjutnya. Laisa kullama sodaqol lazim sodaqo al-malzum. Tidak setiap kali lazim itu benar atau terrealisasi, maka malzum juga ikut benar dan terrealisasi. Kalau ada panas, tidak mengharuskan adanya api. Kenapa? Karena boleh jadi dia itu panas, tapi dia tidak ditimbulkan dari api. Boleh jadi adanya matahari atau sesuatu yang lain selain daripada api. Kaidah selanjutnya, laisa kullama kadibal malzum kadibal lazim. Tidak setiap kali malzumnya itu tiada maka atau tidak terrealisasi, maka lazimnya juga tidak ikut terrealisasi. Itu sama kaitannya dengan tadi. Makanya yang di sini di aks mustawi
syarat daripada aks mustawi itu at-talazum itu fisidqi faqat. Talazum antara qadhiyah asal dan aks itu pada kebenaran saja, tidak pada kebohongan. Ini ya. Di sini ya, berarti at-talazum fisidqi faqat. Yang terakhir. Jam berapa? Sudah dan ya? Oke, terakhir ini, terakhir. Yang terakhir. Kebenaran daripada tanakut itu, dia itu bersifat daruri. Nah ini, kebenaran daripada tanakut itu bersifat daruri. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menentukan kebenaran daripada hukum kontradiksi, ya, itu bisa kita hukumi secara langsung. Kebenarannya kita hukumi secara langsung. Kalau daruri kemarin artinya apa? Mala yahtaju ilat amul. Makanya kemarin kalau saya mengatakan daruri, nah ini bahasa Tuban. Tubannya kemarin apa? Dia itu adalah ilmu yang bersifat aksiomatik. Sedangkan aks mustawi, untuk menentukan kebenaran aks mustawi, dia itu sifatnya itu nadori. Maksudnya apa sifatnya nadori? Untuk menentukan kebenaran aks mustawi harus diuji terlebih dahulu. Diuji dengan apa? Ada beberapa dalil. Yang namanya, salah satunya ada namanya dalilul khuluf. Yang kedua ada dalilul aks. Kemudian yang ketiga ada namanya dalilul iftirat. Jadi untuk menentukan kebenaran daripada aks mustawi ini, kita harus menguji dengan salah satu di antara tiga dalil ini. Sedangkan tanakut, untuk menentukan kebenaran daripada tanakut atau kesalahan, kita nggak membutuhkan dalil-dalil seperti ini. Tapi langsung bisa kita ketahui. Itu namanya tanakut. Makanya tanakut itu lebih praktis dan lebih mudah. Makanya teman-teman kalau mau misalnya berdebat dengan seseorang, kalau nggak ingin ribet, ketika lawan bicara sudah mengatakan sesuatu yang kita asumsikan, kita anggap, oh itu adalah sesuatu yang salah, datangkan saja tanakutnya. Atau kontradiksi dari perkataan itu. Selesai. Kenapa? Karena tanakut ini sifatnya doruri. Sedangkan aks mustawi kita harus uji terlebih dahulu dengan salah satu di antara tiga dalil ini. Dalilul khuluf atau dalilul aks atau dalilul iftirat. Dan di sini bukan makom untuk memahami dan mentatbik apa yang dimaksud dengan dalilul khuluf, dalilul iftirat atau dalilul aks. Selesai ya? Tuntas ya kita ya, aks mustawi ya. Lama kelihatannya aks mustawi ya. Padahal saya pengen aks mustawi kemudian kita bahas sama kias sedikit gitu. Setidaknya kias itu selesai di sakel gitu. Ternyata lama ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini boleh habis ini tulis, kemudian nanti di murojaah lagi, di pertemuan setelahnya kita bahas dari apa yang dimaksud dengan kias itu sendiri sampai selesai sakel besok. Gitu, insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.